Ya alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah kita berjumpa kembali dalam lagi on air. Ya. Nah, untuk itu kami masih mengajak Anda ya, Mbak, ya. Ya. Ya, silakan di 061 79442282. Atau Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS di 085271153456. Ya. Iya, yang kita bahas ini masih berkaitan dengan doa nih. Aha. Sebetulnya masih banyak pertanyaan kita tentang doa. Wah, kalau gitu saya yang Oh, nanya lah. oke ya. Heeh. Ustadz, orang berdoa ada yang tangannya segini saat, ada yang segini, ada yang gini saat. Nah, Ada yang kayak nortor, Ustaz. ada yang biasa aja tangannya nggak gitu saat. Iya. Ada yang lucu. Ada yang gini ya, gini. Nah, Itu bagaimana sih? gimana nih saat? Ya, dalam masalah doa itu pada asalnya dikatakan bolehkah tanpa mengangkat tangan? Boleh. Mengangkat tangan boleh. Dan mengangkat tangan bolehkah? Boleh juga. Memang tidak ada kaifiyah, dikatakan cara mengangkat tangannya apakah segini, segini, atau diangkat lebih tinggi kan? Dan itu yang dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, apabila seorang hamba mengangkat tangannya dan berdoa, maka Allah malu kalau Iya. tidak mengijabah dari doanya. Jadi ini bentuk adab juga, dianjurkan ketika kita berdoa itu mengangkat tangan. Iya. Agar apa? Agar Allah itu malu tidak mengijabah dari doa kita. Oh. Nah itu jadi adab. Bolehkah kemudian tidak diangkat? Boleh. Pada asalnya boleh. Dua-duanya boleh. Nah jadi sunnah itu, maka dikatakan sunnah itu ketika dia tanawu atau beragam dalil, maka kemudian kita lakukan yang kadang-kadang nggak diangkat, kadang-kadang diangkat. Jadi secara hukum boleh. Nah ketentuan ini aja yang nggak ada. Tapi dianjurkan dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu kalau dia berdoa kemudian kelihatan ketiaknya. Dalam artian kalau gini kan nggak kelihatan, Iya, betul. ya kan? Kalau tinggi maka kemudian kelihatan. Nah itu adalah dari segi adab. Bagaimana kemudian Rasulullah mempraktekkan ketika dia mengangkat tangan. Iya. Nah jadi manakah yang lebih afdol ketika mengangkat tangan? Maka lebih tinggi itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Nah kalau dia begini, ini doa ketika yang dicontohkan Rasulullah itu ketika berkhutbah. Oh. Ketika berkhutbah dia khutbah Jumat dia begini dan bukan begini. Ketika berkhutbah Jumat dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu fal yushir, memberikan isyarat ketika berdoa. Itu dia, Pak Selamat. Allah taala Oh, Satu begitu, lagi nih, Ustaz. satu lagi. Iya. Nah, antum minggir dulu ya pemirsa ya. Ini sedep pula ini. Ada yang doa tolak bala, Ustaz. Gini, Ustaz. Tolak Gimana? Enggak, biasa kan gini kan, pas minta gitu kan. Pas dia meminta apa namanya? Dijauhkan dari bala. dijauhkan. Gini dia. Nah, gini, Ustaz. Iya kalau itu memang nggak ada sunnahnya. Oh. Nggak ada Ini sunnah. nggak ada sunnahnya yang kemudian masyarakat Indonesia ini ya, secara umumnya ada doa tolak bala kemudian tangannya ditolak, nggak ada. Oh, Itu batas logika saja. Oh. Kalau dalilnya ada, nggak ada yang kemudian mentolak bala. Dan itu bentuk permohonan agar dijauhkan. Allahumma ini a'udzubika misalnya, nggak dengan kemudian begini. Oh. Misalnya mau masuk kamar mandi, ya kan? Doa agar dijauhkan dari pengganggu baik jin laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kan nggak mungkin kemudian kita masuk kamar mandi gini, ya kan? Dan juga kan tidak disunahkan untuk diangkat. Iya Jadi sih. itu bentuk doa yang kemudian menunjukkan kadang-kadang kita tanpa mengangkat juga boleh. Oke, gitu, Ustaz. Nah, Masya Allah, Pak Ustaz. Nah, kebiasaan kita juga kita melihat ketika berdoa, Ustaz, selesai berdoa kita mengusap wajah. Oh iya. Amin. Itu bagaimana? Oh ya, mengusap wajah ini ada 4 hadis. Pak Hadis. 4 hadis. Yang pertama dari Tirmizi, dari Imam Ahmad, kemudian dari Ibnu Majah, dan satu dari Abu Daud kalau nggak salah, yang hilaf saya. Nah, semuanya ini derajat hadisnya adalah dhaif. Nggak ada yang sahih satupun, tidak ada yang benar. Dalam artian dia lemah semuanya. Apakah kemudian ta'addudur riwayah? Maka dikatakan tidak. Pada bab ini tidak ta'addudur riwayah. Atau kemudian banyaknya, ada dalam ilmu hadis dikatakan kalau sudah banyak jalur, kemudian dia naik menjadi hasan li ghairihi, atau hasan li dzatihi namanya. Nah ini apakah kemudian naik menjadi hasan? Kata para ulama enggak. Maka para ulama menganjurkan tidak mengusap wajah setelah berdoa. Karena derajat hadisnya di sini semuanya lemah, 4 lemah. Nah itu dia. Jadi dianjurkan tidak ada satu disyariatkan ketika kita selesai berdoa kemudian kita mengusap wajah kita atau mengusap wajah dengan tangan dulu.
Oke. Itu nggak ada. Nah, Pak Ustadz masih pembahasan tentang doa nih. Apakah bagian dari sunnah ketika kita mendengar orang lain berdoa lalu kita ikut mengaminkan, Ustadz? Mengaminkan itu boleh. Boleh. Dari mengijabah doa mereka ketika mereka berdoa, bolehkah kita mengaminkan? Boleh. Secara hukum boleh. Juga bahkan kita mendoakan mereka secara zahril ghaib juga mustajab. Dalam artian kita mendoakan Pak Slamet. Pak Slametnya nggak tahu. Bolehkah? Boleh. Atau dia meminta, kita lihat dia meminta, kita kemudian kita katakan amin. Bolehkah? Boleh. Dan itu disunnahkan juga. Ada beberapa dalil yang kemudian para sahabat juga mengaminkan atas orang yang mohonkan sesuatu. Oh begitu ya. Cuma jadi kalau dengar awak lagi berdoa, moga aja hari ini dapat rezeki banyak, diaminkan. Nanti antum doa pakai apa, pesan suara antum rekam juga. Kirim ke WA nah biar aminkan. Nah, cerita-cerita tentang amin nih Pak Ustadz. Nah, ini di Facebook ya kan kita lihat kadang ada flyer-flyer dakwah gitu kan tentang pengucapan amin. Ada bilang amin, ada bilang amin. Yang mana sih yang paling benar Ustadz gitu? Oh, ucapan kalau dia menggunakan bahasa teks ya, teks bahasa Indonesia. Iya. Nah, teks bahasa Indonesia ini sama dengan Masya Allah, Insya Allah, ya kan? Banyak kemudian beredar. Nah, secara teks dan konteks bahasa Indonesia, maka dikatakan sah. Apakah yang pakai amin atau amin? Kalau dalam bahasa Arab kan amin, ya kan? Iya, Dia konteksnya. Tapi kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Apakah insya Allah, masya Allah, amin, ataukah amin saja, atau amin pakai i-nya panjang, itu sah saja karena konteksnya kata ahli ilmi, konteksnya di sini adalah konteks bahasa Indonesia yang kemudian menyadur dari tulisan Arab. Jadi yang bukan baku, bukan tulisan baku. Itu dia. Oke, Jadi dibolehkan. Nah, terkait doa satu nih Sat. Kita ajak dulu. Ini aslinya malah kita udah pulang. besok aja lah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kami masih mengajak Anda silakan di 0617944282 atau juga via SMS di 08521 apa? Ayo, 71. 711534556. Aduh. Bisa deketi lagi tuh. Oke, insyaallah. Nah, ini kadang berdoa nih Ustaz. Atau selamat dulu. Selamat. Ya, aku dulu lah. Ini Sat, saya sering lihat tuh kalau di medsos, media sosial. Kalau ada berita kecelakaan apa, ada yang mengirimkan doa Al-Fatihah gitu Sat. Jadi seakan-akan dia baca Al-Fatihah dan mengirim doa menggunakan Al-Fatihah itu Sat. Iya, kalau kalimat Al-Fatihah dikirim sebagai doa yang dikhususkan, ini memang selalu dikhususkan ya. Memang asalnya kalau kita baca Al-Fatihah saja, apakah boleh? Pada asalnya boleh. Tapi kemudian ini menjadi ritual dan dianggap sunnah dan itu adalah satu kewajiban. Nah, ketika mindset masyarakat sudah menjadikan ini satu adalah kelaziman dan ini adalah yang bentuk yang afdaliyah, maka itu tidak boleh. Maka ini dalam kategori masuk dalam kategori bid'ah. Karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah. Kemudian yang membaca Al-Fatihah ketika pada mayat dan sebagainya, pada kejadian. Kemudian khususan Al-Fatihah misalnya. Apakah ini boleh? Maka pada asalnya ketika kita meyakini itu bukan sunnah, ya kan? Bolehkah? Boleh. Tapi kemudian mindset masyarakat yang sekarang ini sudah terbentuk. Maka dikatakan kaidah dalam bid'ah itu kan kata ulama Syafi'i dikatakan adalah yang menganggap itu satu nilai sunnah ketika dia berulang. Ketika berulang. Kata salah seorang ulama, lupa nama anak ulamanya, dikatakan itu ketika berulang dalam kaidahnya dikatakan kaidatul bid'ah. Ya kan? Maka dikatakan dia berulang. Nah, ini kan masyarakat kemudian mengulang terus. Mengulang. Sama contoh kita katakan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Pada asalnya tidak mengapa. Karena memang banyak anjuran untuk baca Al-Qur'an, baik surah Yasin, Al-Baqarah, biarpun dikatakan ada sunnah yang kemudian secara khusus itu Al-Kahfi. Bolehkah kita membaca surah Yasin pada malam Jumat? Pada asalnya boleh. Tapi kemudian masyarakat mindsetnya berpikir bahwasanya ini adalah sunnah.
Nah, meyakini sunnah yang tidak ada anjuran, Mm-mm. yang tidak ada anjuran pengkhususan bacaan ini setiap malam Jumat diulang, dia berpikir bahwa ini pahalanya lebih. Iya. Bukan pahala, memang kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, semuanya boleh. Tapi kemudian mengkhususkan itu, maka dia jatuhnya kepada bid'ah. Itu yang dikhawatirkan. Oke, Masya Allah. Allah Ta'ala. Nah, Ya. maksudnya doa ini kan ibadah nih Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz kalau berdoa sambil bercanda-bercanda Ustadz? Gimana doa Anda? Karena ada orang begitu, berdoanya nggak jelas gitu. Berdoanya nggak sungguh-sungguh gitu. Oh. Pengen tapi seolah-olah nggak pengen kan begitu kan. Segan gitu Ustadz. Iya, makanya dalam adab berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh. Iya. Kata Rasulullah itu, maka mintalah Firdausil A'la. Jangan kemudian, ya Allah, masukkanlah aku ke surga, biarpun pinggir-pinggirnya aja. Nggak ada. Maka kata Rasulullah, ketika berdoa kita benar-benar harus bersungguh-sungguh dan yakin akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian kita nggak yakin dalam berdoa itu. Maka meminta kepada Allah itu harus dengan keyakinan yang penuh. Iya. Harus bersungguh-sungguh. Jangan main-main dengan bercanda. Nggak boleh. Tidak bagian dari adab itu ketika kita bercanda dalam berdoa. Nah itu dia. Jadi harus benar-benar full. Iya. Harus memberikan perhatian yang benar-benar maksimal. Iya. Itu dia Bang Biring. Karena Allah itu ya udah jelas tidak akan sama seperti makhluknya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi jangan segan-segan. Ya, tapi ya jangan pula dicanda-candain, doa pakai pantun misalnya gitu. Ya janganlah. Masya Allah. Ini pembahasan doa ini sepertinya masih luas Pak Ustadz ya. Namun di Iya. kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya. Karena berhubung waktu kita terbatas. Semoga apa yang Antum sampaikan di kesempatan kali ini menjadi amal ibadah dan amal jariah bagi kedua orang tua Ustadz. Jazakumullah Amin. khairan. Nah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan keikutsertaan Anda. Ya. Semoga apa yang kita simak dan dengar di kesempatan kali ini menjadi amal ibadah dan juga tambahan ilmu yang berkah bagi kita. Amin. Ya, Ya amin rabbal ya alamin. rabbal alamin. Ini hari Jumat jangan lupa Ya, banyak salawat. betul. Rasulullah bilang barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Iya, dan juga khusus bagi yang ikhwan laki-laki yang mukim, jangan lupa untuk melaksanakan sholat Jumat. Iya. Akhir kata saya Bang Biring. Ya, saya Mas Slamet. Mohon undur diri dari ruang dengar dan juga layar kaca Anda. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.